Citia, kenapa sih nabrak-nabrak buru-buru amat? Emang mau kemana? Ya orang aku mau ibadah tau enggak? Emang sekarang hari apa ya? Hari Minggu masa nggak tahu ya adik-adik ini hari apa? Lupa. Cepetan pasti belum mandi. Udah, tadi mau Adik-adik main. udah pada mandi belum? Ayo, mau pergi udah main mandi ya. Ini udah jam 9 tahu. Ayo Iya, ibadah. iya, aku mau siap-siap deh ya. Gimana adik-adik? Udah siap buat beribadah pada pagi hari ini? Siap. Bajunya udah rapi pasti ya, Ci. Udah Pasti wangi, dong. udah cantik, udah ganteng. Nah, ayo siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu hadir ya Tuhan Yesus di ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk ibadah Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan yang menyertai ibadah kami, berikan kami sukacita dalam beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan berikan kami pengertian Tuhan, agar kami boleh mengerti atas firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, kita mau angkat satu pujian, pagi-pagi ku bangun. Pakai gerakan jangan lupa ya. Oke. Pagi-pagi ku bangun, pikir-pikir Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi-pagi ku bangun, pagi-pagi ku bangun, pikir-pikir Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi-pagi ku bangun, pagi-pagi ku bangun, pikir-pikir Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ini udah pada bangun, Udah bangun. seger, udah Wangi. semangat. Iya dong. Udah pada sarapan belum? Puasa. Aku nggak puasa, Ci. Oh ya udah, pokoknya kita harus tetap semangat, Semangat, untuk tetap memuji happy. nama Tuhan. Kita mau mendaki ke gunung, kita mau terbang, kita mau menyelami samudra. Wah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Pakai gerakan ya. Siap-siap mendaki gunung. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana Tuhan Yesus ada? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ada suka duka Di semuanya surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk kita mendaki gunung lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Yuk terbang yuk. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan yang mana? Di kanan kau ada,
Ya, di mana Tuhan Yesus? Di Di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus juga nggak mandang kita mau kita gede, mau kita kecil, mau kita sipit, mau kita belok. Tuhan tetap sayang sama kita. Kita mau nyanyikan lagu Big or Small. Pakai gerakan juga ya, masih ingat gak? Ayo. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Puji nama Tuhan. Wah, udah keringatan belum Udah sih? capek iya, Oh. udah ngos-ngosan nih. Tapi jangan pernah lelah untuk memuji nama Tuhan dan Betul. bekerja di ladangnya Tuhan ya adik-adik. Silakan duduk. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini, firman Tuhan gue dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur
puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini kami sudah memuji, membesarkan nama Engkau. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, shalom. Ya puji Tuhan ya adik-adik ya, semuanya kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, bersuka cita ya, kita percaya Roh Kudus ada dimanapun kita berada. Nah puji Tuhan pada saat pagi hari ini Mbak Cindy sangat kangen banget sama adik-adik di rumah ya. Kita sama-sama terus berdoa ya supaya pandemi coronanya cepat berakhir dan kita semuanya bisa ketemu lagi sama-sama guru-guru sekolah minggu, sama adik-adik semua ya, sama cici kokonya, kita semuanya bertemu untuk memuji Tuhan. Nah puji Tuhan adik-adik, sekarang Mbak Cindy mau kasih firman buat kita semuanya ya. Adik-adik semuanya yang ada di rumah duduk yang manis karena kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Nah puji Tuhan pagi hari ini Mbak Cindy akan memberikan tema tentang sukacita dalam menolong. Nah puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah tahu nggak arti dari menolong? Ya kita semuanya pasti tahu ya yang namanya menolong sesama itu adalah suatu bentuk sukacita yang dalam diri kita. Nah adik-adik di rumah mungkin menolong mama papa ya kan, terus menolong koko cicinya, menolong adiknya, menolong semuanya ya. Nah mungkin dari hal-hal terkecil kita menolong sesama kita manusia. Nah contohnya juga misalnya adik-adik nih yang ada di rumah punya teman-teman, tetangga yang ada di rumah. Nah kita mau terus memiliki rasa kasih ya, saling menolong satu dengan yang lain. Nah puji Tuhan saat pagi hari ini kita mau sama-sama dengerin kebenaran firman Tuhan tentang sukacita dalam menolong yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di situ tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kita sama-sama akan melihat bagaimana sih sikap sukacita dalam menolong dalam kehidupan Alkitab dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sama-sama belajar ya, apalagi sebagai anak Tuhan harus nih yang namanya menolong satu dengan yang lain. Menolongnya itu jangan sampai kita pamrih, jangan sampai minta imbalan. Misalnya kalau kita menolong pengen duit, ya kan pengen sesuatu, pengen dikasih balas budi. Jangan ya, makanya Mbak Cindy kasih tema sukacita dalam menolong. Tandanya ketika kita menolong sesama manusia, kita harus sukacita. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 ini tentang orang Samaria yang murah hati. Nah kalau adik-adik tahu ceritanya pada saat itu ada ahli Taurat ya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, di sini ada ahli Taurat ya berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana sih supaya kita dapat hidup yang kekal? Ya, Tuhan Yesus bilang, coba apa yang dilihat di hukum Taurat? Ya, makanya di sini dibilang kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Di sini ada ceritanya tentang
sebuah perumpamaan. Ada seorang yang dari Yerusalem mau pergi ke Yeriko. Ketika berjalan ya kan, kan sepi ya, nggak ada orang ya, di padang belantara nggak ada orang. Tiba-tiba ada 2 penyamun ya kan, ada 2 perampok datang, dipukul orangnya itu, dihajar, dicuri apa yang ada padanya ya. Ibarat kalau misalnya kita bawa tas atau kita mungkin bawa sesuatu barang berharga, diambil sama penyamunnya ini, sama perampoknya ini ketika di jalan sampai dia dipukulin. Aduh kesakitan, tolong ya. Perampoknya itu pergi ya kan, penyamunnya itu pergi. Akhirnya aduh tolong, luka-luka adik-adik dari mulai mukanya, badannya, kakinya, semuanya luka-luka. Tolong ya. Dia berteriak minta tolong, tapi ternyata gak ada siapa-siapa, sepi ya kan, belum ada orang yang lewat. Nah ketika beberapa waktu kemudian udah ada orang lewat nih, 1 orang. Ternyata ada orang imam ya, imam lewat ke orang itu. Ketika dia lewat, dia ngelihat, itu orang kenapa ya? Takut gitu ya. Dia ngelihat itu kenapa ya luka-luka seperti itu. Tapi ternyata imamnya ini tidak menolong. Dia cuman lewat aja. Ya dia cuman ngeliatin aja orangnya itu kenapa ya. Tapi dia gak menolong. Terus yang kedua ya, berjalannya waktu, lewat lagi nih 1 orang lagi. Ternyata ada seorang Lewi. Ketika dia lewat, dia ngeliat, itu kenapa ada orang luka-luka badannya. Aduh itu kenapa ya? Dia cuma bilang kasihan ya, tapi dia gak nolong. Tadi imam lewat gak nolongin. Terus sekarang Lewi lewat juga gak ditolongin ya kan, dia cuma ngeliat aja. Nah terus berjalannya waktu lagi, ada seorang yang menaik keledai ya kan, dia menaik keledai pelan-pelan. Nah ternyata orangnya ini adalah orang Samaria. Nah pada saat itu orang Samaria itu adalah musuh dari orang Yahudi ya kan, dikucilkan mereka. Tapi pada saat lewat, dia melihat orang yang kena perampokan itu, dia ngeliat, itu kenapa ya, kok luka-luka mukanya, badannya, kakinya. Ya apakah dia cuma lewat aja seperti imam, seperti Lewi? Ternyata enggak ya adik-adik ya. Ternyata orang Samarianya ini dia berhenti ya, dia menghampiri orang yang luka-luka itu ya, bahkan yang terlebih dikasih minum ya kan, diberikan minum, terus diajak ya kan, dibawa ke keledainya ya, diangkut ke keledainya, diangkat, lalu sampailah di sebuah penginapan ya kan, dirawat dengan baik ya kan. Coba adik-adik lihat ya di ayatnya yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, tadi seorang imam lewat gak nolong ya. Dia cuma ngeliat aja tuh dari kejauhan. Terus yang kedua ada orang Lewi. Ketika lewat ditolong gak? Enggak ya, gak ditolong ya, cuma ngeliatin aja. Nah yang ketiga orang apa adik-adik? Orang Samaria. Ketika dia melihat, dia gak cuma melihat lalu kasihan, tapi dia mau menolong dengan rasa tulus, dengan rasa sukacita. Dia mau menolong orangnya ini. Bahkan dia bawa ke penginapan, dia titip ke orang penginapannya ini supaya dirawat. Ya luka-luka yang ada di badannya semuanya disembuhkan ya kan, dirawat, disembuhin, diobatin sehingga orangnya ini sampai sembuh. Ya dikasih 2 dinar sama orang Samaria ini. Wah luar biasa ya. Terus kembali lagi tuh ke orang ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Karena ini kan perumpamaan ya, ibarat sebuah gambaran. Ketika ditanya, coba
mana di antara orang imam, orang Lewi, dan orang Samaria, di antara ketiga ini mana yang menurutmu menunjukkan kasih, mana yang menurutmu baik? Terus kata orang ahli Tauratnya ini, dia berkata orang Samaria. Nah ternyata adik-adik, terkadang kita merasa oh orangnya ini gak baik, orangnya ini kenapa ya, orangnya ini jahat. Tapi ternyata kita hanya melihat luarnya aja. Tapi ternyata dengan sukacita dia mau menolong sesamanya. Nah adik-adik juga seperti itu ya, yang ada di rumah harus mau menolong sesama kita manusia. Dengan cara apa? Dengan penuh sukacita. Nah sukacita itu maksudnya dari dasar hati, dengan tulus. Misalnya adik-adik yang ada di rumah mau menolong orang tuanya, mau menolong saudara-saudaranya, mau menolong teman-teman kita. Misalnya nih ada teman kita yang jatuh dari sepeda, apa yang dilakukan sama adik-adik? Ketawain ya? Emang enak jatuh dari sepeda gitu ya? Jangan ya, kalau misalnya kita lihat teman kita jatuh, kita yang pertama harus apa? Menolong, membantunya ya kan? Supaya kita saling sama-sama saudara, saling mengasihi, saling membantu. Nah terus juga kalau misalnya nih adik-adik di sekolah, teman-temannya misalnya ada yang gak ngerti pelajarannya. Nah apa yang dilakukan sama adik-adik? Bantuin ya, bukannya ngasih contekan, bukan ya. Tapi misalnya temennya gak ngerti sama pelajarannya, adik-adik bantuin, kasih tahu ya, ajarin, bukan berarti kasih contekan, tapi diajarin ini caranya seperti ini loh. Nah itu bentuk wujud kita saling menolong dengan penuh sukacita. Nah sekarang Mbak Sandy ada kuis nih ya, coba adik-adik tunjuk di layarnya ya, mana bentuk menolong sesama manusia. Nah kalau nanti Mbak Cindy kasih jawabannya ya, adik-adik dijawab semuanya ya. Nah pertanyaan yang pertama, di antara gambar yang ini sama gambar yang ini, manakah bentuk saling menolong sesama manusia? Ayo dipilih yang ada di rumah, ditunjuk. Iya, mana yang gambar ini atau gambar ini ya? Ayo, ya sudah dipilih? Ya betul, jawabannya yang ini ya. Ini adalah bentuk wujud kita menolong sama manusia. Pinter, nomor 1 betul. Yang betul jawabnya ya, hore. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Di antara gambar yang ini sama gambar yang ini, ya manakah bentuk wujud kita menolong sesama manusia? Ayo ditunjuk, yang mana? Ditunjuk layarnya, gambar yang ini atau gambar yang ini ya? Ya betul, kalau adik-adik jawab yang ini ya. Ini adalah gambar wujud kita menolong sama manusia. Wah adik-adik pinter nih ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya dari gambar yang ini sama gambar yang ini ya, manakah bentuk menolong sesama manusia? Ditunjuk ya. Yang mana jawabannya, yang mana? Ya betul, yang ini ya, gambar yang ini ya, bentuk wujud kita menolong sesama manusia. Wah adik-adik udah pinter nih, nomor 1, 2, 3, kalau yang jawabannya betul hebat ya. Sekarang pertanyaan nomor 4, coba gambar yang ini sama gambar yang ini, manakah bentuk wujud menolong sesama manusia? Ayo dipilih. Yang mana ya, yang ini apa yang ini ya? Ya, oke, betul jawabannya yang ini. Yeay, pintar semuanya, hebat ya. Siapa yang betul semua? Angkat tangannya. Siapa yang betul semua? Wah, kalau betul semua pinter, luar biasa. Oke, nah itu kuis singkat ya. Nah sekarang kita lihat yuk ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah yang udah bisa baca, kita baca. Yuk 1, 2, 3 ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu,
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus ya. Galatia pasal 6 ayat yang kedua menjadi ayat hafalan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Yang udah bisa baca, udah bisa pinter berbicara ya, adik-adik apalin di rumah dengan cara direkam ya. Nanti mamanya atau papanya atau koko cicinya yang ngerekam adik-adik ya. Jadi ayat hafalan jangan lihat Alkitab ya, diapalin dulu ya. Ya di Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Ya diapalin semuanya ya, pintar semuanya. Nah adik-adik jangan lupa yang ada di rumah kita kasih persembahan. Kan adik-adik yang ada di rumah dikasih celengan kan ya sama koko cici yang ada di gereja. Nah celengannya itu dipakai untuk persembahan. Nanti adik-adik yang di rumah selesai nonton video ini kasih persembahan ya, masukkan uangnya ke dalam celengan. Pinter semuanya. Nah sudah selesai nih ibadahnya, kita sudah memuji Tuhan, sudah dengerin firman Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk sukacita dalam menolong. Biarlah Tuhan ingatkan kami supaya kami tetap sukacita dan tetap mau untuk menolong sesama kami manusia seperti orang Samaria tadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau lewat uang yang akan kami masukkan ke celengan. Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati tangan kami yang akan memberinya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, terpujilah nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.